semuanya, apa kabarnya hari ini? Meskipun di masa pandemi dan kita tidak bisa bertemu secara langsung, saya harap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini saya senang sekali karena saya akan bercerita tentang salah satu peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tanah orang Gerasa. Tepatnya, kisah tentang Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat. Tentu pada penasaran kan? Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gracia, tapi boleh kok dipanggil Cia. Yuk kita mulai ceritanya. Kisah ini dimulai saat Yesus dan para muridnya berlayar menyeberangi Danau Galilea selepas ia mengajar di Kapernaum. Lalu, sampailah mereka di seberang danau, tepatnya di tanah orang Gadara atau disebut juga daerah orang Gerasa. Di daerah tersebut ada seorang yang kerasukan roh jahat. Sudah lama sekali dia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah. Sepanjang hari dia hanya berkeliaran dan berteriak-teriak di pekuburan sampai ke bukit-bukit. Bahkan dia sampai menyakiti dirinya sendiri dengan batu. Masyarakat di daerah itu pun tidak sanggup lagi mengatasinya. Karena tiap kali mereka mengikat dan mengurung orang tersebut, orang itu pasti akan selalu melepaskan diri. Sekalipun diikat dengan rantai yang kuat. Hingga ketika Yesus dan para muridnya tiba di tempat itu dan turun dari perahunya, orang yang kerasukan roh jahat itu berlari mendekat ke arah Yesus dan bersujud menyembah di kakinya. Dan tiba-tiba dengan keras dia berteriak, "Apa urusanmu denganku? Apa urusanmu denganku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Setelah mendengar itu, Yesus bertanya nama orang tersebut. Dan orang yang kerasukan roh jahat itu berkata bahwa namanya adalah Legion. Atau dalam bahasa Latin disebut juga Legio. Dinamakan demikian karena roh jahat yang ada dalam diri orang itu sangatlah banyak. Roh jahat yang ada di 5 orang ini mohon kepada Yesus agar jangan diusir dari daerah itu. Sebagai gantinya, mereka minta agar dipindahkan ke kawanan babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Yesus pun setuju dan mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Seketika itu pula, keluarlah roh jahat itu dan masuk ke dalam babi-babi yang kira-kira ada 2000 ekor banyaknya. Kawanan babi itu berlari ke sana kemari hingga ke tepi jurang. Para penjaga babi yang ada di sana pun kebingungan dan berusaha mengejar babi-babi mereka. Tapi naas, seluruh babi mereka sudah terjun ke dalam danau dan mati karenanya. Melihat apa yang terjadi, maka larilah para penjaga babi itu ke kota dan kampung-kampung di sekitarnya. Hingga tak lama kemudian orang-orang di sana pun keluar. Mereka menyaksikan orang yang kerasukan itu sudah duduk di kaki Yesus dalam keadaan waras dan sudah berpakaian. Orang-orang yang melihat langsung kejadian itu pun merasa takut. Akhirnya mereka mendesak Yesus dan para muridnya untuk keluar dari daerah mereka. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya ingin kembali dan naik ke dalam kapal mereka, orang yang sebelumnya kemasukan legion itu meminta kepada Yesus agar dia diperkenankan ikut dengannya. Tapi Yesus berkata kepada orang tersebut, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka apa yang telah Tuhan perbuat atasmu dan bagaimana Ia mengasihani engkau." Orang itu akhirnya menuruti perintah Yesus dan memberitakan apa yang telah terjadi atasnya di daerah Dekapolis. Demikianlah kisah Tuhan Yesus yang sanggup mengusir roh jahat dari diri orang yang sudah lama sekali kerasukan. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat mengatasinya. Hebat sekali ya Tuhan kita. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu diragukan lagi. Roh-roh jahat yang tidak terhitung banyaknya saja bisa tunduk dan dikalahkannya.
Sama halnya dengan masalah-masalah dalam hidup yang kadang sering membuat kita kehilangan akal sehat. Di saat seperti itulah firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi jalan kita. Jadi jangan mau dikalahkan oleh kuasa jahat lagi ya. Lawanlah itu dengan iman kepada Yesus Kristus. Sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.